kita sering membahas itu tentang persaudaraan karena Allah. Orang bersaudara karena Allah itu nanti derajatnya ditinggikan di dalam sorga. Ya. Jadi salah satu makom tertinggi nanti di dalam sorga itu adalah orang yang ukhuwah fillah, orang mengadakan menjalin hubungan saudara karena Allah, bukan karena karena nasab, bukan karena nasab. Bukan karena nasab. Nanti sama Allah dibanggakan, bahkan dia ini masuk surga tanpa hisab. Dihisab cuma dihisab dengan hisab yang ringan. Bahkan di dalam di atas Shiratal Mustaqim pun dia lewat secepat kilat, yang mana orang-orang yang biasa-biasa ini perlu ratusan ribuan tahun, dia secepat kilat, seret, mari. Bab yang ke-36 dalam kitab Al-Fusulul Ilmiyah wal Usulul Hikamiyah lil Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, tentang anjuran keutamaan zuhud dalam dunia. Dikatakan bahwa faman ta'ammala maka barang ini sudah kemarin sedikit, tidak apa mengulang sedikit. Faman ta'ammala barang siapa yang merenungkan atau memikirkan al-ayat al-karimah, ayat-ayat yang mulia di atas tentang bagaimana hinanya dunia, ya, tentang hinanya dunia, tentang bahwa dunia itu apa ya, kemarin sudah adalah ladang untuk akhirat. Kemudian dan juga wal ahaditsis sahihah, dan tentang hadis-hadis sahih yang sudah disebutkan, wa ma fi ma'na, dan yang semisalnya, dan yang semakna dengan ayat itu, dan yang lain-lain. Min ayatil kitab, dari ayat-ayat Al-Qur'an Al-Aziz yang mulia, wal ahadits an-nabawiyah, dan hadis-hadis nabawi, wa ma ja'an sholih salaf rahimahullah, dan kalam-kalam atau nasihat-nasihat yang datang dari orang-orang salaf, orang ulama-ulama terdahulu, semoga Allah merahmati mereka, min akabiris sahabah, dari pembesar-pembesar sahabat seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, wa salihit tabi'in, dan orang-orang soleh dari kalangan tabi'in, wa tabi'ina, dan orang yang mengikuti mereka, lahum bi ihsan, dengan kebaikan. Wa kana mukinan, dan orang ini beriman kepada Allah setelah memikirkan ayat-ayat tadi, mendengarkan isi ayat hadis, kemudian nasihat-nasihat ulama dari kalangan sahabat atau tabi'in, tabi'in, dan ulama-ulama yang lain. Kemudian orang ini beriman pada Allah dan Rasulnya dan hari akhir, dan wa ma fi minal wa'id, dan juga beriman terhadap apa yang ada di dalamnya, minal wa'id, daripada janji, wal minal wa'd, janji, wal wa'id, dan ancaman, wal adzabil alim, dan adab yang siksa, lil kafirin wal fasikin, untuk orang-orang kafir dan untuk orang-orang fasik, wa minal adzab wa minan na'imil mukim, dan dari kenikmatan, ya, dan daripada kenikmatan, maksudnya kenikmatan yang abadi, ya, kenikmatan yang terus menerus di dalam sorga yang penuh nikmat, fi jannatin na'im lil mu'minin, yang akan disiapkan untuk orang mukmin, minal muttaqin, orang mukmin yang bertakwa, wal muhsinin, yang berbuat bagus, soleh. Maka orang tersebut, ini jawabannya, ya, jawaban daripada faman di atas. Faman di atas itu harfu syartin. Kemudian ta'ammala itu fi'il syarat. Kemudian di sini zahida fi hutamid hadhid dar, ini jadi jawab syaratnya kalau yang sudah belajar nahwu, ya. Maka jawabannya di atas tadi, zahida, dia akan zuhud fi hutamid dunya, di dalam rongsokan dunia ini. Hutam itu rongsokan, barang bekas atau barang hancur,
Jadi dunia itu diibaratkan rongsokan gitu ya, bukan asli. Maka dia akan berbuat zuhud fi hutamid dunya, di dalam di dalam merongsokan dunia ini atau di dalam rusaknya dunia ini. Hadhid dar ini diartikan hadid dar, kampung ini, ai dunia ya. Dar itu di sini sekarang, dar itu rumah dunia. Wa fi syahawatiha, dan dia akan zuhud. Jadi zuhud ini berarti mengambil sedikit, tidak banyak, tidak menyukai gitu ya. Jadi tidak menyukai atau menjauh ya, menjauh, akan zuhud, menjauh terhadap rongsokan dunia ini. Wa fi syahawatiha al-faniyah al-muqaddirah, dan akan menjauh dari syahwat dunia, keinginan dunia, tidak nuruti maksudnya, al-faniyah yang sifatnya fana, musnah, al-muqaddirah yang kotor, keruh, kotor, al-munaqqisah sama nih ya, yang kotor, allati la tasfu, yang tidak akan bersih, tidak bersih, sofa yasfi, sofa. Jadi dunia ini kotor gitu ya. Apa yang berkaitan dengan dunia mesti jelek. Dan sangar-sangar kalau orang itu ahli dunia. Tapi kalau orang akhirat itu mesti identik dengan lembut. Ya. Nyarinya dengan lembut. Ketika dapat dia lembut, suka memberi. Tapi kalau orang dunia dan memang dia ini ahli dunia, nyarinya dengan kasar. Kalau perlu nipu sana sini. Ketika dapat pun tidak ada kelembutan. Ada orang minta tidak dikasih. Ya, malah di pintunya pengamen gratis misalkan ya. Pengamen gratis. Ya kan kasihan kan? Lo ngamen pingin uang, dia melantukan satu lagu, dikasih 1.500 sudah senang dia. Ya. Wah, sedangkan di dalam kamarnya ini, dalam rumahnya banyak jutaan uang, masa ngeluarkan 1.000 enggak mau. Nah, kalau orang yang bukan ahli dunia, bukan hanya 1.000, malah dikasih yang lainnya, kasih. Nah gitu. Kemudian wala tadum, dan tidak akan damayudum, dan tidak kekal, dunia tidak kekal, tidak terus menerus dunia. Jadi dunia itu sifatnya sementara. Walaupun kita jadi yang kita nikmati ini ya tidak lama. Apa yang kita nikmati itu tidak lama. Lain dengan surga, kalau surga kekal. Nikmat pun tidak lama. Kita makan tuh nikmat sebentar. Setelah itu kita kenyang jauh sebentar. Sebentar lagi nanti kita buang ke tempat aslinya. Ya. Apa yang nikmat? Apa yang kekal di dunia? Enggak ada. Enggak ada jaminan untuk kekal. Paling lama ya paling berapa tahun, berapa puluh tahun. Apa yang ada di dunia mesti enggak ada yang kekal. Nah, kemudian wa'adumat raghbatu fid daril baqiyah, dan akan besar keinginannya fid daril baqiyah, terhadap kampung al-baqiyah yang kekal. Ini lanjutan dari Zahidah ya. Dia akan menjauh dari rongsokan dunia ini dan akan menjauh dari syahwat-syahwat yang dunia yang fana, yang akan musnah, yang kotor, yang keruh, yang tidak bersih, yang tidak kekal, dan akan adumat besar raghbatuhu, keinginannya fid daril baqiyah, untuk kampung yang kekal. Besar keinginannya untuk mendapatkan kampung yang kekal, yaitu akhirat. Allati yadumu na'imuha wa yatakhallad, yang yang akan terus menerus, na'imuha, kenikmatannya, wa yatakhallad, dan khalidin, abadi. Yadum terus menerus, wa yatakhallad, dan abadi. Wa yasfu an jami'il aqdari wal musyawwisat, dan bersih akhirat itu an jami'il aqdar, dari seluruh kekeruhan. Akhirat itu
bersih dari seluruh apa tadi? Al-aqdar, kekeruhan. Atau apa namanya? Atau kesengsaraan gitu ya bisa ya. Wal musyawwisat dan gangguan-gangguan. Musyawwis ini apa tadi? Sumpak-sumpak gitu ya. Jadi nggak ada orang di sorga sumpek, nggak ada. Atau dosa-desus kata-kata nggak enak, nggak ada. Kita nanti di sorga nggak bakal mendengarkan kata-kata jelek, kata-kata kotor, cacian, jeritan, rintihan, nggak ada kalau di sorga. Kalau neraka ada, di dunia ada, ya. Orang jerit, orang sambat, orang susah, ya, ngadu sana sini. Ini musyawis namanya, nggak ada sumpak, gitu ya. Orang tuh kadang-kadang orang tuh tidak suka disambati, didik ngeluh ya Allah, ngeluh, gitu ya. Nah, akhirat kalau nanti dia di neraka tambah parah. Nah di sorga nggak ada seperti itu. Yang di sorga itu adanya ya orang seneng-seneng tok, senyum, wajah semeringah, gitu ya. Makanya orang kalau dia ini cemberut tok atau kayak merengut gitu ya, maka jangan-jangan ini neraka yang didahulukan, ya jangan. Jadi kita usahakan harus berwajah senyum, ya harus berwajah senyum. Masalah-masalah ya oke lah kita banyak masalah, cuma kita punya Allah, ya kita punya Allah, punya Rasulullah, banyak sholawat, banyak masalah, ya tetap kita urus masalah tadi, tetap kita hadapi dengan senyum. Ya. Kenapa? Karena semua masalah itu sudah takdir dari Allah. Ya. Masalah itu takdir dari Allah, tidak perlu dibikin apa namanya sampai ngenes gitu, jangan. Kemudian yang bikin masalah juga nggak usah dibenci, karena dia ditakdir oleh Allah. Terus gimana? Ya sudah cukup ke Allah saja. Ya Allah, minta tolong pada Allah. Nah gitu ya, senyum. Duwe colong uang misalkan ya, cuma ya menaruh uang ya ojo sembarangan gitu ya, harus sesuai apa, ikil wa tawakkal, ikat terus tawakal, begitu. Antum begitu juga, kalau punya uang ikat uangnya, maksudnya ikat itu ya ojo ditalai nih, maksudnya taruh di tempat penyimpanan yang standar. Kalau di pondok ya ada tempat penyimpanan di mana ya, jadi ada petugasnya, berangkasnya enggak ada yang tahu kuncinya, kan mesti aman kan. Baru tawakal. Ya. Pas ketika misalkan hilang sudah, ada yang nyolong sudah, berarti takdirnya Allah. Ya, takdirnya Allah. Terus kita punya masalah, yang bikin masalah ya sudah nggak usah dibenci. Kita terkena masalah yang menyebabkan kita ini punya masalah, nggak usah dibenci. Ya, hadapi dengan senyum, kita ke Allah, begitu. Ya. Karena dia kalau nggak ditakdir gitu nggak bakal bisa seperti itu, gitu ya. Kan takdir kan semuanya, takdir kan. Ya sudah, karena takdir sudah ya jalani aja. Ya, hadapi dengan lapang dada, penuh senyum, kemudian minta kepada Allah. Sudah, mari. Ya. Malah kalau kita benci, kita apa namanya, kita benci, kemudian kita susah, misalkan kita bikin susah. Kita tetap kalau Allah tidak nakdirkan mari, tidak mari. Kita tidak ke Allah tapi susah, ya tambah tidak karuan. Kita ke Allah, biar Allah sendiri yang ngurus. Nah, begitu. Jadi penduduk surga begitu, dia mesti tandanya berwajah senyum. Kemudian wasammir ansakil jiddi, wasammir ansakil jiddi. Kemudian apa namanya? Bukan samir ya, sammara, afan. Bukan samir. Wasammara ansakil jiddi. Sammara itu kalau diartikan aslinya, sammara itu nyincing baju. Cuma di sini enggak gitu artinya. Bersemangat
Jid itu apa tadi? Sak itu lengan semangat. Nyincing lengan semangat. Enggak enak. Maksudnya di sini bersemangat gitu aja. Jadi bersemangat. Wasyammara an sakil jiddi, dan dia bersemangat. Wajadda bersungguh-sungguh, wajtahada dan berupaya, beristihad. Wasyammara an sakil jiddi, dan dia bersungguh-sungguh. Ya. Wajadda, jadda, ya. Semangat gitu ya. Wajtahada dan berupaya, beristihad. Wastaghraqa jami'a awqatihi, dan menenggelamkan semua waktunya. Maksudnya di sini menggunakan semua waktunya. Kalau kita artikan aslinya ya menenggelamkan. Istighraq itu tenggelam, ya. Maksudnya di sini apa? Menggunakan semua waktunya. Menggunakan semua waktunya. Wa sa'atihi, apa saat? Sa'atun, jam, semua jamnya. Wa anfasihi, dan semua nafasnya. Semua nafasnya. Wa jami' halatihi, dan semua keadaannya. Wa harakatihi, dan geraknya. Wa sakanatihi, dan diamnya. Fima ya'udu alaihi, di dalam apa yang akan kembali dia kepadanya. Maksudnya untuk akhirat. Dia semuanya peruntukan untuk akhirat. Jadi saya ulang lagi, dia akan samara, bersemangat dan bersungguh-sungguh, berupaya, berusaha, menggunakan semua waktunya dan jamnya, semua nafasnya dan semua keadaannya, baik gerak, wasakanati, dan diamnya, untuk ya'udu alaihi, kepada apa yang akan kembali kepadanya. Maksudnya kepada akhirat. Kepada apa yang dia akan kembali kepadanya, binafi, dengan manfaat, fid daril akhirah, di kampung akhirat, yaitu nanti di akhirat kalau kembali kepada Allah. Wa yanju bihi min sakhatillahi wa adzabih, dan dia akan yanju itu apa namanya? Apa artinya yanju? Naja, selamat, bihi, dengan sebab itu, kalau dia sudah menggunakan waktunya, ya, kalau dia sudah menggunakan semangatnya untuk akhirat, dia akan selamat min sakhatillah, dari kemurkaan Allah, wa adzabihi, dan adabnya Allah. Walam yadkhul fi syai'in min umurid dunya, dan tidak masuk dia, walam yadkhul, dan tidak masuk, fi syai'in, pada sesuatu, min umurid dunya, dari urusan-urusan dunia. Umur amrun, ya, amrun jamaknya umur, dari urusan-urusan dunia, illa fima la budda minhu, kecuali di dalam apa yang harus dia kerjakan. Maksudnya di dalam hal yang harus dia kerjakan, ya, fima la budda minhu, di dalam tidak masuk ke urusan dunia kecuali seperlunya, gitu ya, kecuali yang penting-penting saja, yang dia perlukan apa dunia itu. Mungkin untuk makan, nafkah, gitu aja. Kalau sudah ada, sudah dia sudah enggak nyari lagi, sudah fokus kepada akhirat. Bukan 24 jam dunia tok gitu. Dia bakal tidak masuk ke dalam dunia kecuali hanya keperluan saja. Fima la budda minhu, kecuali yang seperlunya atau yang dia pentingkan. Pokoknya seperlunya tok, enggak yang lain. Fil isti'anah, di dalam isti'anah ini supaya dapat membantu, ya. Fil isti'anah, di dalam hal isti'anah dapat membantu. Maksudnya di dalam dunia, yang dunia ini bisa membantu isti'anah, bisa membantu alat tafarruq, untuk bisa mengosongkan waktunya, lil ulumin nafiyah, untuk mencari ilmu-ilmu yang bermanfaat. Jadi dia tidak masuk ke dalam dunia kecuali seperlunya, dan gunanya supaya urusan akhiratnya dia bisa lancar. Kerja untuk apa dia? Saya kerja ini nanti bisa nanti mungkin kalau dia beli sepeda motor, ya, saya kerja ini biar bisa nanti dapat sepeda motor, biar saya ngajinya
bisa enak gitu ya. Nah, dapat uang nanti biar enak, nanti bisa buat belanja, biar keluarga, biar enak, enggak minta-minta, biar enak kalau dia belajar, kalau dia nah, gitu ya. Supaya bisa membantu untuk mengosongkan diri untuk ilmu untuk meraih ilmu manfaat. Meraih ilmu yang manfaat. Wal akhlaqil fadilah, dan untuk meraih akhlak yang utama dan amal-amal soleh. Ya. Jadi dunianya untuk itu. Apa akhlak yang utama? Ya akhlak utama itu ngasih sedekah. Kalau dia punya uang, sedekah. Yang paling penting adalah keluarganya. Uang tadi untuk keluarganya, biar keluarganya tidak minta-minta. Kemudian jadi lebihnya untuk sedekah, untuk membantu amal-amal soleh. Minal balak wal wusul ila ma huwa bisabilih. Ya. Minal balak maksudnya daripada sampai wal bulu wusul sama ya. Ila ma huwa bisabilihi, kepada apa yang sesuai dengan jalannya. Fa amma ma kana minasyahwati wal ladzati wal mumti'ati wattamattu'ati allati hiya fi sya'nil ghafilina wal mu'ridin alladzina hum asbahul an'am wal bahaim alladzina qala fihim ta'ala ulaika kalan'am balhum adal ulaika humul ghafilun fayatruk musyarikatuhum fiha wa muzahimatihim 'alaiha. Fa amma ma kana minasyahawat, adapun apa yang berkaitan dengan syahwat. Adapun apa yang berkaitan dengan syahwat, yang berkaitan dengan kesenangan dunia ya. Wal ladzat, dan kenikmatan dunia. Wat tamattu'at sama ya, dan kenikmatan allati hiya min sya'nil ghafilin, yang mana itu adalah keadaannya orang yang lalai. Adapun yang berkaitan dengan syahwat dunia, kelezatan dunia, kenikmatan dunia, yang mana semuanya ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan keadaan orang-orang yang lalai. Wal mu'ridin, orang yang berpaling ya. Mu'rid, arada, yang berpaling dari akhirat, dari Allah. Yang mana alladzina hum asbahul an'am, yang mana mereka ini sama seperti al-an'am. Al-an'am ini binatang ternak. Al-an'am binatang ternak. Wal bahaim, dan bahimah sama binatang, bahimah atau binatang-binatang lain, buas. Al-an'am itu binatang ternak seperti sapi, kambing itu al-an'am. Wal bahaim itu binatang-binatang lain. Termasuk binatang buas, masuk bahaim. Jadi orang kalau menuruti syahwat, kelezatan, kenikmatan, ini berarti ini adalah keadaannya orang-orang ghafil. Ini sama seperti ini menyerupai binatang, gitu ya. Jadi orang itu kalau tidak ngurusi akhirat, yang diurusi dunia saja, tidak mau sholat, tidak puasa, gitu ya. Kemudian dia hanya yang penting makan, minum, terus nikah, gitu aja ya. Ini berarti sama dengan asbah, sama dengan apa? Al-an'am, sapi. Ya. Apa bedanya? Sapi makan, minum. Manusia makan, minum. Sama kan? Manusia sholat, sapi enggak sholat. Berarti kalau ada manusia enggak sholat sama dengan sapi, gitu ya. Ya. Jadi sama begitu. Sapi makan, minum, tidur. Manusia makan, minum, tidur. Manusia ada tambahannya. Manusia sik ngaji. Kalau ada manusia tidak ngaji berarti sama dengan sapi. Ya. Makanya kalau orang tidak beribadah kepada Allah berarti sama dengan hewan. Ya. Bahkan balhum adol, gitu ya.
manusia itu kalau sama dengan hewan itu bahkan lebih sesat dari mereka, dari hewan sekalipun. Lebih kejam, kejamnya hewan lebih kejam daripada manusia. Gitu. Lebih kesasar, lebih sesat. Maka kata Allah, ulaika kal an'ami. Mereka orang-orang yang hanya mementingkan urusan dunia, gitu ya, hanya kepentingannya urusan dunia, kemudian tidak beribadah kepada Allah, tidak melakukan sholat dan perintah-perintah yang lainnya, maka kata Allah Ta'ala, ulaika kal an'am, mereka ini sama dengan al-an'am binatang. Ulaika kal an'am. Balhum adal, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang sekalipun. Wa ulaika humul ghafilun, dan mereka ini humul ghafilun adalah orang-orang yang ghafil, yang lalai. Mereka adalah orang-orang yang lalai. Fataraka musyarakatahum, maka mereka meninggalkan untuk bergabung dengan mereka. Musyarakah. Mereka akan meninggalkan untuk bergabung dengan mereka. Akan meninggalkan daripada bergabung dengan mereka. Wa muzahimatihim, zahama itu bertabrakan, maksudnya bersaing. Ya. Zahama itu berdesak-desakan. Artinya bersaing. Mereka akan meninggalkan untuk bersama dengan mereka, musyarakah, bergabung dengan mereka, dan bahkan juga mereka orang-orang yang tadi ya, di atas tadi ya, yang sudah zuhud di dunia, yang tahu harganya dunia, kedudukan dunia, mereka akan mereka akan tidak ikut mereka, dan mereka tidak akan bersaing, mereka tidak meninggalkan itu semua. Ya. Meninggalkan apa tadi? Ikut serta dengan mereka, dan juga mereka akan muzahimah, mereka akan meninggalkan daripada bersaing dengan mereka. Wa yakun, dan mereka akan menjadi kama qala al-Imam Syafi'i rahimahullah, sebagaimana yang telah disebutkan oleh al-Imam Syafi'i, mereka akan menjadi wa yakunu, mereka akan menjadi seperti yang telah dikatakan oleh al-Imam Syafi'i rahimahullah. Apa katanya? Wa man yajhalid dunya fa inni araftuha wasiqa ilaina adbuha wa adzabuha. Wa man yajhalid dunya, barang siapa yang tidak mengerti tentang dunia, barang siapa yang tidak mengerti tentang dunia, bagaimana sih dunia itu hakikatnya? Kata Imam Syafi'i, fa inni araftuha, maka sesungguhnya aku itu araftuha, mengenalnya. Sesungguhnya aku ini mengenal dunia. Wasiqa ilaina adbuha, wasiqa ilaina, dan digiring kepada kami. Siqa, saqa suku itu kayak sapi itu ya, ditarik. Saqa ya suku, kalau siqa itu pakai majhul, berarti digiring. Kita narik sapi itu berarti menggiring, giring sapi. Saqa. Ya, siqa itu berarti digiring. Digiring dunia itu ilaina, kepada kami. Apanya? Adbuha. Dukanya. Digiring kepada kami dunia itu, adbuha, dukanya, wa adzabuha, dan azabnya. Azab itu susah. Dukanya atau adbun ya. Adbun itu berarti maun adab, tawar. Jadi dunia itu tawar, enggak ada rasanya dunia itu. Atau bahasa lainnya duka. Jadi dukanya dunia, wa adbuha, dan
adab ini adabnya, susahnya dunia itu kata Imam Syafi'i digiring kepada kita, kepada kami. Ya, jadi dunia itu menyusahkan, gitu ya. Nyarinya susah, ketika dapat pun susah, ya. Orang kalau cari dunia susah, jadi banting tulang, harus mengeluarkan keringat. Ketika dapat pun juga susah, susah ndeleknya, susah naruhnya, takut dicuri orang, gitu ya. Jalan sendiri bawa uang banyak, tolak-toleh, gua ono rampok gitu ya. Coba kalau dia ndak bawa apa-apa, nyaman, nyantai, rampokan, ya, tak rampok dewe, gitu ya, rampokan tak rampok dewe, karena ndak punya apa-apa dia, nyantai, ya. Mbak kresek isinya nggak ada isinya ya, malah tambah senang ada rampok, cobaan ya. Telok tambah bikin nyesel. Tapi kalau ada banyak uang banyak, tolak-toleh gitu ya. Gua ada kerasak gitu. Kaget dikira rampok yang gitu. Di rumah gitu juga, naruhnya nanti taruh dindi, takut nanti ada orang sampai ke kasus CCTV. Karena banyak uang di rumahnya, banyak dunia. Apa judulnya? Lalu terus kalau gitu enggak usah ya, enggak ya, maksudnya kembali ke depan tadi, dunia itu boleh ada, cuma jangan dicintai. Biasa aja naruhnya. Nanti kalau dia halal, kalau dunia ini halal, soalnya pasti dijaga aman. Ya. Apalagi dunia ini dijagati tambah aman. Ya. Apalagi dijagati pasti tambah aman. Kecuali kalau tidak halal, mesti ada apa-apa. Atau halal tapi nggak dijagati, mesti ada apa-apa. Nah, gitu. Pernah kan ada salah satu cerita itu di daerah Timur Tengah sana. Jadi ada orang bawa perhiasan banyak, bawa harta banyak dia ini. Kemudian ternyata setelah naik kapal ada berita. Jadi ceritanya ini ada orang nitip harta. Jadi mungkin ada nyuruh orang beli di daerah sana gitu ya, mungkin di luar negeri. Hartanya ini setelah dibeli, mungkin kolan dia, setelah dibeli harta ini, naikkan kapal harta ini. Ya, dinaikkan kapal, kemudian ada berita bahwa ada kapal tenggelam. Ya, ada kapal tenggelam, ada mengatakan kapalnya ada yang dirampok, dibajak laut lah mungkin. Si orang yang punya harta ini tenang-tenang saja, enggak mungkin. Loh, iya ini ada. Tadi kapal bisa jadi itu kapal yang di situ ada hartanya, ada hartanya kamu. Orang yang punya yang punya harta ini dengan yakinnya enggak mungkin, gitu ya. Enggak mungkin itu harta. Loh, iya itu. Ternyata betul. Setelah enggak berapa lama ada kapal datang. Loh, katanya ada kapal enggak, yang tenggelam itu kapal lain. Kebetulan bersamaan, atau yang dirampok tadi kapal lain yang bersamaan dengan kapal itu. Yang ini selamat. Kenapa? Karena ada harta yang di situ hartanya dizakati hartanya. Jadi dia punya harta tapi dizakati dengan zakat yang genah. Nah, gitu. Karena zakat itu kan artinya pembersih, ya kan ya? Zakat itu artinya pembersih. Zakat, tazkiyah. Ada kitab namanya Tazkiyatun Nufus, pembersih jiwa. Tazki zakat. Jadi zakat itu berasal dari kata zakka. Zakka yuzakki tazkiyatan, pembersih. Makanya orang kalau punya harta dijakati berarti sudah dibersihkan zakatnya, hartanya, akan selamat dia, bersih. Begitu. Betul ya. Ternyata selamat, hartanya tadi selamat karena yang kebetulan tenggelam tuh yang ada musibah bukan kapalnya yang ada itu. Jadi kapal lain yang bersamaan tidak lama dengan kapal itu. Gitu. Kemudian wasiqa ilaina adbuha wa adabuha, dan digiring kepada kami adbuha, dukanya dunia itu, dan adabnya dunia yang bikin susah itu kepada kami.
Tapi sekali lagi ini kalau dunia itu dicintai maksudnya ya. Kalau dunia enggak dicintai ya enggak, bukan jadi duka dan susah. Malah kalau kebanyakan uang sumpek ketika honang di duit gitu ya, kena sing jalo. Tapi apa ada seperti itu enggak ada ya. Manusia itu sama Allah Ta'ala itu diberi sifat apa namanya keluh kesah. Apa? Khuliqal insanu halu'a. Diciptakan manusia itu punya sifat keluh kesah, senang sambat. Ya. Idza massahul khairu manu'a. Idza massahul khairu manu'a. Wa idza massahul syarru jazua. Kalau diberi kebaikan, khair itu harta. Kalau dikasih rezeki, manu'a, mana'a, apa mana'a? Mencegah. Artinya mencegah itu dia ndak ngomong siapa-siapa. Orang itu kalau punya rezeki, punya rezeki gitu ya, kasih uang, ada rezeki, kasih apa sama orang, mesti diam. Ya. Tapi kalau wa idza massahul syarru, kalau tertimpa kejelekan, artinya kalau tertimpa kehilangan, uangnya hilang, hartanya hilang, kena musibah, apa? Jazua. Ya. Apa? Keluh kesah, sambat sana sini. Punya tanamannya rusak, sambat sana sini. Kalau perlu update status, klik gagal panen, gitu ya. Di foto, di upload di gagal panen. Terkena apa gitu ya. Tapi kalau dia mendapatkan sesuatu, diem. Nah, gitu. Ini kadang kita seperti itu, ya. Gitu kan ya. Coba ada yang punya uang, ada yang tahu enggak nih? Kemarin ada kiriman sekian, ada yang tahu? Enggak ada yang tahu. Tapi ketika giliran kena musibah, misal hilang, wah hilang, laporan sana sini. Kalau perlu nyangka sana sini, ya, KPT di suudoni, jangan dia. Nah, gitu ya. Itu manusia seperti itu. Illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Ada beberapa orang yang tidak bakal keluh kesah, yaitu orang beriman. Nah, orang yang tadi hatinya jauh dari dunia itu nggak bakal keluh kesah. Ya, ono ya dinikmati, dibagi kalau perlu. Enggak ada atau hilang ya sudah, itu takdirnya Allah, sudah begitu. Ya. Misal ketemu yang nyuri pun ya sudah, itu takdirnya Allah, sudah apa meneh. Mbok kata diurus, gitu ya. Mungkin dia butuh, gitu ya, kalau orang enggak ahli dunia. Wa ma hiya illa jifatun mustahilah, dan tidaklah dunia itu terkecuali hanyalah atau ternyata dunia itu hanyalah jifah, hanya bangkai. Mustahilah yang sudah istihala itu yang sudah berubah, yang sudah busuk, gitu ya. Tidaklah dunia itu wa mahya ay ad-dunya, tidaklah dunia itu kecuali jifah. Jifah itu bangkai. Mustahilah yang sudah busuk. Alaiha, yang di sana kilabun, ada kilabun anjing. Atau maksudnya tidaklah dunia itu melainkan sebuah bangkai yang sudah dikerumuni anjing, gitu ya. Alaiha, padanya atau dia itu dikerumuni anjing-anjing, hammahunna istidabuha. Anjing-anjing yang ingin, hamma itu menginginkan, hammahunna yang menginginkan, istidabuha, istidab itu untuk mencabik-cabiknya. Istidab yang ingin mencabiknya. Wa mahya, tidaklah dunia itu melainkan jifaton, seekor seekor bangkai, mustahilah yang sudah busuk, bangkai ya. Alaiha kilabun, padanya atau di atasnya atau dia ini dikerumuni kilabun, kalbun kilab, berarti banyak anjing, dikerumuni anjing-anjing, hammahunna yang sudah menginginkan,
istinabuha untuk mencabik-cabiknya. Fa in tajannabha ishta silman li ahliha. Kalau engkau meninggalkan dunia, ishta, engkau akan hidup silman dengan selamat, silman. Kalau engkau meninggalkan dunia, fa in tajannabtaha, kalau engkau meninggalkan dunia, ishta, maka engkau akan hidup selamat li ahliha, terhadap ahli dunia. Kalau engkau meninggalkan dunia, maka engkau akan selamat dari ahli dunia, dari orang-orang dunia. Kalau kita menjauh dari dunia, selamat kita, tidak bakal diusik-usik orang. Tapi kalau kita mengejar, maka akan dikejar juga, gitu ya. Siapa ahli dunia itu? Ya kilap-kilap itu. Karena bangkai itu yang suka bangkai itu ya kilap, anjing. Nah, kalau kita ngerebut bangkai tadi, berarti kita harus apa tadi? Berhadapan dengan anjing-anjing tersebut. Ya. Dihasuti, nanti kita kalau dapat dikejar, gitu ya. Nah, tapi kalau orang yang tidak suka dunia, menjauh dari dunia, berarti bakal selamat dia. Ya. Wa in tajtadibha zadabatka kilabuha. Kalau engkau mencabik-cabiknya, kalau engkau merebutnya, maksud gitu ya. Kalau engkau mengambilnya, kalau engkau mengambil, ikut ngambil tadi, ikut mencabik gitu ya, ikut ngambil dari bangkai tadi, maka zadabatka, engkau akan dicabik-cabik juga oleh kilabuha, anjing-anjingnya. Paham ya? Jadi kalau engkau ngambil dunia, ya maka sama yang jaga tadi, sama anjingnya engkau juga akan dicabik-cabik. Harus perang dulu dengan anjing tadi. Nah gitu. Wa qala al-akhar, dan berkata yang lain. Wa qala al-akhar, dan berkata yang lain. Penyari yang lain maksudnya. Idzam tahanad dunya labibun takasyafat lahu an aduwin fi thiyabin sadiqin. Idzam tahanad dunya labibun takasyafat lahu an aduwin fi thiyabin sadiqin. Idzam tahanad dunya, apabila apa tadi? Maksudnya kalau engkau ini ingin menguji dunia, apabila seseorang gitu ya maksudnya, apabila ada orang berakal ingin menguji dunia, maka takasyafat, akan terungkap lahu baginya an aduin, musuh, akan nampak baginya an aduin, musuh. Takasyafat nampak ya, akan nampak musuh fi siyabi sadiqin, musuh di dalam pakaian kawan. Idzam tahana dunya, apabila seseorang ingin menguji dunia, seorang berakal ya maksudnya, labib itu orang yang berakal, orang cerdas. Apabila orang yang berakal itu ingin menguji dunia, ingin menguji dunia, bagaimana sih dunia itu aslinya, gitu ya. Maka akan nampak baginya an aduin, musuh fi siyabi sadiqin, di baju teman. Artinya apa? Artinya orang itu kalau apa tadi? Urusan dunia, kalau urusan dunia itu bisa banyak yang awalnya teman jadi musuh, ya, gara-gara dunia.
Yang tadinya musuh jadi teman. Apa? Dunia juga. Ya. Salah satunya apa? Dunia politik. Nah, gitu ya, politik. Makanya bukan politik Islam. Bukan berarti kita tidak boleh berpolitik. Boleh berpolitik, cuma harus sesuai dengan politik yang apa tadi? Didasari dengan iman, sehingga tidak apa karena Allah dan Rasulnya. Politik itu kalau urusan dunia, kalau tujuannya dunia, politik itu tidak ada kawan yang abadi, tidak ada musuh yang abadi. Pokok yang menguntungkan dia jadi kawan, yang merugikan dia jadi musuh, begitu. Dunia. Ya. Makanya kalau sudah urusan dunia, maka delokon. Ini teman betul apa enggak? Kalau teman akhirat, urusan dunia enggak bakal goyah. Tapi kalau hanya teman-teman muka saja, kena urusan dunia bakal goyah. Ya. Makanya pertemanan itu harus diuji. Ya. Orang berteman, ini sahibi, maksud ini sahibi fillah, gitu ya. Ini akhi fillah ini. Ini saudara saya seagama karena Allah ini, gitu misalkan ya. Wah ini masya Allah, ini akhi fillah, bukan saudara kandung, tapi akhi fillah, teman karena Allah ini, teman saya karena Allah. Coba sih dicoba, coba ambilin duit, gitu ya. Dek sakunya ambil atau sepaan dia, gitu ya. Atau barangnya bikin jatuh, misalkan seperti itu, cek rusak uangnya. Kira-kira marah enggak? Nah, itu ya. Kalau dia marah berarti ya karena Allahnya belum ya. Walaupun sak pondok, orang jadi kita sering membahas itu tentang persaudaraan karena Allah. Orang bersaudara karena Allah itu nanti derajatnya ditinggikan di dalam sorga. Ya. Jadi salah satu makom tertinggi nanti dalam surga itu adalah orang yang ukhuwah fillah, orang mengadakan menjalin hubungan saudara karena Allah, bukan karena karena nasab, bukan karena nasab. Nanti sama Allah dibanggakan, bahkan dia ini masuk surga tanpa hisab. Dihisab cuma dihisab dengan hisab yang ringan. Bahkan di dalam di atas Shiratal Mustaqim pun dia lewat secepat kilat, yang mana orang-orang yang biasa-biasa ini perlu ratusan ribuan tahun, dia secepat kilat, seret mari, yang penting lewat. Dia nanti didudukan di atas mimbar-mimbar singgasana yang yaghbituhul awwalun wal akhirun, yaghbit hatal anbiya wal mursalun. Jadi singgasananya dia ini kedudukannya diiri oleh orang-orang awal dan akhir, sampai para nabi pun iri pada mereka. Nanya-nanya, sopo mereka ini? Malaikat butuh, nabi bukan. Sopo nih? Ternyata orang yang mengadakan jalinan persahabatan karena Allah. Akidahnya sama, ya. Terus akidahnya sama, agamanya sama, imannya sama, gurunya sama, pondoknya sama, gitu ya. Jadi gampang. Tapi diuji kayak apa sifatnya, gitu ya. Sifatnya kayak apa? Makom seperti ini saking tingginya layak karena enggak gampang. Ya. Maka di sini katanya coba dilihat ya. Masalah dunia. Jadi apa tadi? Urusan dunia ini bisa menjadikan musuh itu dalam musuh pada teman. Bisa menjadikan teman jadi musuh gara-gara dunia. Nah, gitu. Makanya sekali lagi teman fillah itu enggak seperti itu. Kalau teman karena Allah enggak. Ini teman bukan karena Allah. Hatta karena Allah pun kalau enggak kuat-kuat imannya ya jadi musuh, gitu ya. Zaman dulu ada pertemanannya Al-Imam Malik bin Dinar, Hasan, pokoknya orang-orang sufi itu mereka gitu. Mereka mempraktekkan ini pertemanan itu sampai mereka ini dua jiwa kayak satu, dua badan kayak satu. Mereka ini saking eratnya pertemanan sampai mereka ini kalau bikin rumah ada ruangan khusus untuk teman, ada ruangan untuk keluarga sendiri. Ruangan teman ini tidak boleh kecuali teman tok. Nanti di situ disediakan persediaan, ada tempat tidur, ada tempat masak, ada uang, ada apa untuk teman yang datang.
gitu. Keluarganya lain lagi. Lah, temannya ini kalau ngambil apa-apa di situ boleh, enggak apa-apa. Ngambil uang, ngambil apa, sampai ngambil uang di sakunya. Kalau teman filah enggak apa-apa, gitu ya. Karena sudah mereka ini enggak urusan dunia. Tapi kalau sudah masuk ke dunia, nah gitu ya. Sak rupiah diurus, nah, gitu ya. Nah, maka tadi kalau ingin apa katanya sini, kalau ingin menguji tentang masalah dunia, coba kalau ada orang ingin menguji masalah dunia, ada orang berakal kalau dia ingin apa tadi menguji dunia, maka akan bakal nampak baginya ya musuh itu ada pada bajunya teman. Maksudnya teman bisa menjadi musuh. Ya. Telon ada 2 teman, telon ujian masalah dunia. Ya. Misal ya, itu mau ojo di anu ya, misal gitu ya. Ya. Cobaan PN2E, ojo di temenan. Ya. Marana teleponan. Afan ya tadi anak ngambil uang di saku ente gak ngomong, soalnya aku butuh. Telon salah satu do ini. Saya ngomong, oh ndak apa kalau untuk ente gawon gak apa-apa. Oh berarti ini villa. Lek satunya, aduh. Mbok yang ngomong ose, berarti ini masih belum villa. Mbok yang ngomong ose rek, gitu. Kok konco dhewe kok ngono lho, justru konco dhewe harus gitu, mestinya ya. Cuma jajan ya, ojo sembarang teman, ini harus pilih-pilih. Ya, nanti teman kabeh di kontoran enggak boleh. Kalau dulu iya, tapi kalau kita memang ini teman villa enggak masalah. Ya gitu. Kita pun harus gitu. Kalau kita punya teman villa, dia bersikap seperti itu, kita harus bersikap seperti itu. Milik Anda, milik saya. Milik saya, milik Anda. Cok kabeh ya. Cok kabeh. Urusan dunia maksudnya, urusan dunia milik Anda, milik saya, milik ente. Uang kalau ente butuh cukup enggak apa-apa begitu. Ini villa. Ya, lek bojo cok gitu ya, enggak boleh. Nah, itu ada batasan-batasan maksudnya, enggak boleh. Makanya kita cerita tadi orang-orang salah begitu. Jadi mereka bikin rumah ada 2. Depan ini untuk teman-temannya, yang belakang ini untuk rumah ada jauh. Itu untuk keluarga yang lainnya, ini ketat enggak boleh. Kalau untuk temannya ini wis banjaan enggak apa-apa. Ono temennya ke sana masih turun jopo opo berantakan. Siapa yang berantakan? Apa itu ada akhifillah, gitu. Ya. Oh ya. Ini kalau sudah orang-orang yang sudah jauh dari dunia bisa, tapi kalau saya ketunyan enggak bisa. Ya rusak titik arek-arek iki. Nah gitu ya, dirusak kabeh sik mbandane meneh, ya gitu. Ya. Tapi kalau orang saudara fillah ndak gitu. Ada juga cuma jarang. Bukan ndak ada ya, ada yang seperti itu ada. Tapi kalau sudah urusan teman, ini teman fillah ya, teman fillah. Karena Allah apa gitu ya. Itu biasa gitu ya. Jadi dia punya semboyan milik saya milikmu milik saya sudah. Anak butuh ya nanti ngambil TNT tidak ada masalah. Karena 2 jiwa jadi 1. Nah, kalau sudah seperti itu ada cerita ya, ada berapa sufi, 10 sufi itu yang tadi yang kelaparan, kemudian 1 orang cari makan, yang lainnya kenyang semua. Dites ternyata setelah dilukai 1, yang lainnya keluar darah semua. Saking menyatunya mereka. Bisa seperti itu. Ini kejadian. Ini tidak bisa dianukan kecuali teman fillah. Makanya dalam hadis apa tadi kedudukannya sangat tinggi seperti itu karena luar biasa. Gitu ya, tidak sembarangan ini. Ya. Kemudian waqala akhar berkata yang lainnya. Tanahha 'anid dunya wala takhtubannaha. Tanahha 'anid dunya, jauhi dunia. Tanahha 'anid dunya wala takhtubannaha. Menjauhilah dunia. Wala takhtubanha dan janganlah engkau melamarnya. Fala takhtuban qattalatan man tunakihu. Maka janganlah engkau melamar
qatalatan, pembunuh. Janganlah engkau melamar pembunuh mantunakihu yang ia nikahi. Janganlah engkau melamar pembunuh yang ia nikahi. Fala takhtuban, maka janganlah engkau melamar qatalatan, pembunuh mantunakihu, orang yang menikahi, pembunuh orang yang menikahi. Atau pas aja. Berapa nih? Falaisa yafi marjuwuha bima khufiha. Falaisa yafi, falaisa yafi, maka tidaklah yafi sepadan. Wafa yafi, wafa itu sepadan ya, sama. Falaisa yafi, maka tidaklah sepadan marjuwuha, roja, yang diharapkan, maka tidaklah sepadan yang diharapkan bima khufiha, dengan yang ditakutkan. Falaisa yafi marjuwuha bima khufiha, maka tidaklah sepadan, yafi, wafa yafi, tidaklah sepadan, marjuwuha dari kata roja, yang diharapkan, bima khufiha, dengan yang dikhawatirkan. Wa makruhuha idza ma ta'ammalta rajihu. Wa makruhuha, dan hal-hal yang makruh, yang tidak diinginkan. Wa makruh, makruh itu hal yang enggak diinginkan, yang dibenci. Ya. Dan wa makruhuha, hal yang dibenci itu yang enggak diinginkan. Idza ta'ammalta, apabila engkau perhatikan, ta'amal ya, engkau perhatikan, engkau amati. Apabila engkau perhatikan, engkau amati, rojih itu lebih menang, lebih banyak. Wa makruhuha, dan apa yang makruh, hal yang yang dibenci, yang enggak disukai. Idza ta'ammalta, apabila engkau perhatikan, rojih itu lebih menang atau lebih banyak. Ya, ini maksudnya apa ini? Maksudnya ini masalah dunia. Janganlah engkau ini melamar dunia, gitu. Ya. Janganlah engkau melamar dunia. Janganlah engkau mencintai dunia. Jangan memburu dunia, gitu. Jangan kita ini ambisi terhadap dunia. Sekali lagi, bukan berarti enggak usaha, tetap usaha, tapi dengan diniyati akhirat, gitu ya. Usaha, cuma bukan usaha yang mati-matian, bukan gitu. Ya. Kalau memang kita ini usaha, berarti usaha, cuma jangan mati-matian, gitu ya. Ojo bikin susah dengan itu. Ya. Ojo ngambil ngerebut, jangan ngerebut terlalu banyak. Tapi kalau banyaknya itu dengan tanpa kita rebut, toko dewe ya gak apa-apa, gitu ya. Wong ngasih saem, ya terimaan kalau dia halal. Misalkan ya halalan thayyibah, tapi sopo? Ya bisa aja, kalau Allah Ta'ala bisa juga ya. Moro ente ana wong teko ngasih ngasih apa gitu ya, 1 triliun misalkan ya. Ya ambilin kalau itu halal thayyibah, dari mana memang betul-betul halal, terhormat, ngasihnya lillah, tanpa ada efek tanpa ada apa-apa, ya enggak apa-apa gitu ya, boleh-boleh aja. Enggak usah ditolak. Karena kita dasarnya bukan kita memburu, justru kita yang diburu berarti. Ya, kita yang diburu. Kita tambah nolak, tambah dikejar.
Kita nolak 1 juta, toko 1 juta, misalkan ya. Nolak 1 juta, toko 1 M. Wah, berarti hebat ini. Tapi kalau orang ikhlas gitu ya, malah kalau nolak itu tambah banyak datangnya. Kita kan enggak pernah nolak kan, malah mengharap, makanya enggak datang-datang ke kita. Ya. Yang kita ceritakan kemarin tuh ya, Habib Salim Syatiri itu sering, kita ungkap lagi. Sering beliau ini kedatangan uang, punya uang, uangnya banyak, koperan. Itu miliaran tuh. Sehari habis, enggak nyisa. Ditum-tum nang muridnya 50.000, 100.000, kayak 1 juta gini. Yang hadir itu setiap majelis tum, nanti pindah lagi tum duit, pindah lagi entek setino. Ya. Tanpa ada rasa susah ya opo enggak ada. Ada Salim Syatiri. Kok bisa? Iya karena dia nolak ya. Dan tidak ada sedikit pun berharap di hatinya. Makanya ketika beliau ditanya, ya Habib, minta ijazah Habib bisa kayak antum punya tas sakti gitu. Jawab apa? Ente kapan punya rasa benci terhadap isinya tas ini, maka nanti ente bakal punya tas seperti ini. Ya. Kapan kau tidak ngejar yang di tas ini, maka kau bakal dikejar. Nah, gitu simple jawabannya ya. Nah, gitu ya. Nah, kita ini ngejar ya, kita ini ngejar. Oh, saya tidak ngejar kok. Iya, hati ente yang ngejar. Buktinya hilang 1.000, hilang 1.000 aja kayak panas dingin hati kita. Ya. Misal kita beli, susunya keliru kurang 1.000, uangnya wes pergi, langsung hati kita ini apa? Badan kita panas dingin, serang, kurang 1.000 rek, ya, gitu ya. Padahal 1.000, ya. Berarti kan kita masih suka kan? Ya. Padahal 1.000 lah ya, apalagi 100.000, wah, tambah dikejar itu. Kalau perlu ngegas melepuh 1 seket, ya, di uangnya. Kenapa? Kita masih mencintainya, gitu ya. Nah, gitu. Lah, kemudian kalau kita melamar dunia, kalau kita mencintai, mementingkan itu katanya, falaysa yafi marjuha bima khufiya, ndak apa tadi? Ndak sepadan gitu ya. Yang diharapkan dengan yang dikhawatirkan ndak sepadan. Kita mengharap dari dunia ini kenikmatan, bakal dapat, cuma ndak sepadan dengan susahnya. Ya. Kita pengen meraih keuntungan, ya, meraih keuntungan apa? Kita meraih dunia misalkan. Kita kerja untuk tujuan biar nanti kita ndak kerja pirang-pirang tahun, gitu ya. Sudah dapat. Cuman ketika kita memiliki dunia tersebut, kita ini ndak bakal seenak apa yang kita harapkan. Ya. Kalau umurnya panjang, kadang-kadang umurnya sudah dapat yang diharapkan, sebentar lagi mati. Kayak orang sekarang kita contohkan orang sekolah. Sekolah itu umumnya biasanya ya, kita dulu sama orang tua kita di sekolah, dulu orang tua kita nyuruh sekolah itu, sekolah kok nanti tadi opo lek besar, nanti kerja opo nanti, ya gitu kadang-kadang gitu ya. Nanti kalau ijazah, kalau kerjaan nanti apa? Sekolah, cek iso kerja. Kuliah, cek iso kerja, cek enak lek kerja. Berarti kan niatnya untuk apa ini? Untuk dunia. Dia belajar untuk harapan dunia. Karena dia tidak belajar agama, akhirnya diniatilah seperti itu. Sekolah mulai kecil, TK, sudah disuruh orang tuanya, arek iki cek pinter, iso duwe ijazah, cek bisa gampang cari kerjaan. Berarti apa? Dunia. Mulai kecil sudah dunia. Mulai kecil sudah dunia, dia tidak belajar agama, akhirnya tidak tahu tujuan. Kalau tahu tujuannya enak, akhirat terus, enak, cek pinter, cek tidak bodoh. Ini Nabi melarang kita bodoh, biar nanti jadi orang manfaat untuk umat. Nah, sudah jadi akhirat, gitu ya. Tinggal ngerubah niat saja. Nyuruh sekolah tiap pagi, ayo cek pinter, ini perintah Nabi harus belajar. Thalabul ilmu faridah nak gitu. Entah ilmu agama yang penting atau ilmu umum tidak masalah. Yang penting kita punya ilmu. Ya. Ilmu umum tapi diniati dengan niatan baik. Sudah jadi akhirat. Ini kalau orang tuanya pinter gitu.
Tapi kadang-kadang orang tua kita enggak dulu kita nyuruhnya itu orang tua biasanya nyuruh anaknya pokoknya sekolah cek pinter nanti oleh ijazah cek iso kerja gitu ya, cek iso ngelamar kerja sana sini, syukur-syukur jadi Pak Presiden gitu ya, syukur-syukur jadi Pak Lurah gitu ya. Pak Lurah harus punya ijazah nah, gitu. Berarti dunia mulai kecil dunia, kemudian 6 tahun MI atau SD, 3 tahun SMP dunia, cari dunia. Biasanya orang tua nyuruh gitu. Ayo cek oleh ijazah, kok minimal SMP enak, oleh SMP iso kerja ente. Nah, kerja kan? SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun, seberang tahun sudah. Ndak puas S2, ndak puas S3 sampai S tong-tong steller mati. Gitu ya. Sudah dapat kerjaan umur berapa? Umur 35 tahun wis mari. Ya, mulai kecil ini ya. Mulai kecil, mulai umur berapa? 5 tahun playgroup dunia terus. Sampai umurnya berapa? Umur 35 tahun sampai umur 40 tahun baru dia terus dia kerja. Kerja jadi apalah? Mungkin jadi guru PNS. Niatnya cek dapat uang. Dunia. Aku gak ngene ya, dunia. Kecuali dia sekali lagi niatnya akhirat, jadi akhirat. Tapi kalau orang tidak beragama kan tidak bisa kan. Untuk bisa jadi akhirat harus ada ilmunya. Umumnya orang gitu. Ya. Atau dia jadi apalah, jadi pegawai negeri, jadi apa? Jadi dunia dia. Urusan dunia sampai dia ngurusi dunia. Karena dunia sampai PNS umur 60 tahun. Nah, 60 tahun baru selesai. Sudah dia nganggur. Berarti kan sudah selesai kan? Ngejarnya selesai nganggur. Sudah berarti dia dari situlah dia menikmati dunia. Ya. Ya. Kan PNS pensiunnya umur 60 tahun. 60 tahun baru pensiun, selesai nganggur. Berarti dia sudah dipersilakan untuk menikmati hasil dunianya karena tidak kerja. Tapi ketika dia jadi pegawai, harus tidak boleh pensiun, kerja terus dunia. 60 tahun dia selesai nikmati dunia. Nah, 60 tahun ini sudah tinggal finish. Ya. Syukur-syukur sampai 100 tahun, tapi kadang-kadang 70 tahun wis banyak lemahnya. Ya. Rugi kan kalau gitu. Padahal usahanya untuk ngejar PNS ini, untuk ngejar pensiun dunia ini mulai kecil sampai umur 60 tahun. Dari sekolah, kuliah, bekerja, jadi pegawai, jadi ini, jadi itu, 60 tahun selesai nganggur, menikmati dunia yang dikejar mulai kecil. Berapa tahun menikmatinya? Paling dia nikmati 10 tahun, 70 mati. Tapi kata Nabi, hasadu ummati baina sab'ina wasittin. Panennya umur umatku itu antara umur 70 sama 60. Kebanyakan orang itu kalau sudah 60, 70 itu banyak yang mati. Enggak betul-betul ini ya, memang seperti itu. Wa qalilun man jawaza, sedikit yang melewatinya. Ada hadis antum bisa lihat di kitab Sabilul Iddikar itu ada.